Siapa yang tak kenal dengan nama Sunan Kalijogo? Beliau adalah salah satu wali songo yang sangat terkenal dengan kesaktiannya. Tidak hanya dengan kesaktian Sunan Kalijogo, beliau juga terkenal dengan mandi pangocape, atau jika diartikan dalam bahasa Indonesia artinya yaitu semua apapun yang diucapkan akan terwujud. Dalam sejarah hidup Sunan Kalijogo, beliau meninggalkan suatu peninggalan berupa pusaka yang ada hingga sekarang. Yang pertama yaitu adalah keris Kiai Carubuk. Sunan Kalijogo, dari berbagai kisah yang dapat tentang sejarah hidup Sunan Kalijogo, Sunan Kalijogo mempunyai keris yang bernama keris Kiai Carubuk. Keris ini dibuat oleh teman Sunan Kalijogo yang bernama Empu Supa atas permintaan Sunan Kalijogo sendiri. Dari sejarah tentang keris yang terdapat, katanya setiap keris ada benih biji besi yang spesial, artinya benih itulah yang berisi khodam. Namun biji benih itu tidak berfungsi jika tidak dibuatkan bentuk seperti keris tersebut. Dari informasi yang terdapat, benih biji besi yang terkandung di dalam keris Kiai Carubuk sangat langka dan berbeda pada saat Sunan Kalijogo membawa biji benih itu kepada Empu Carubuk. Empu Carubuk terkejut karena biji besi yang dibawa Sunan Kalijogo hanya sebesar biji asam, namun berat biji itu tidak sesuai dengan ukurannya. Landasan dari pembuatan keris Kiai Carubuk menggunakan batu bobot. Kesaktian keris Kiai Carubuk sangatlah luar biasa. Keris itu bisa mengalahkan keris setan kober yang dimiliki oleh tokoh terkenal bernama Arya Panangsang. Yang kedua yaitu batu bobot. Batu yang satu ini adalah satu peninggalan Kanjeng Sunan Kalijogo yang masih ada hingga sekarang. Batu ini ditinggalkan beliau saat berdakwah di Merapen. Alasan Sunan Kalijogo meninggalkan batu bobot ini mungkin berat batunya yang sangat luar biasa dan tidak mungkin dibawa dengan jalan kaki untuk perjalanan yang sangat jauh. Batu bobot inilah yang konon digunakan oleh Empu Supa sebagai landasan dari pembuatan keris Kiai Carubuk. Seperti yang sudah dijelaskan di atas, pembuatan keris ini diminta oleh Kanjeng Sunan Kalijogo sendiri. Peninggalan Sunan Kalijogo yang ketiga yaitu Rompi Ontokusumo. Jimat yang satu ini adalah Rompi Ontokusumo. Rompi ini didapat oleh Kanjeng Sunan Kalijogo sesudah selesai menghatamkan Al-Quran. Pada hari penyelesaiannya itu adalah pas hari Jumat Legi. Pada suatu ketika Kanjeng Sunan Kalijogo sedang berkumpul dengan 8 sunan lainnya, wali songo, di dalam Masjid Agung Demak. Kanjeng Sunan Kalijogo mendapati surat yang berisikan bahwa Sunan Kalijogo akan mendapatkan kambing. Lalu kulit kambing itu dibuat menjadi rompi yang diberi nama Rompi Ontokusumo. Ada juga yang mengatakan bahwa Rompi Ontokusumo adalah peninggalan dari Nabi Muhammad Rasulullah SAW yang dihadiahkan kepada beliau Sunan Kalijogo. Tidak dapat memastikan asal Sunan Kalijogo mendapatkan rompi tersebut. Juga hanya mendapat info tersebut ingin membaginya kepada Anda semua. Rompi Ontokusumo terkenal dengan kecanggihannya. Jika seseorang memakai rompi ini, orang itu akan menjadi lebih berenergi, lebih kuat, dan juga menjadi kebal terhadap senjata tajam. Namun sayang, tidak semua orang kuat menggunakan rompi tersebut. Hanya orang-orang yang terpilih yang bisa menggunakan Rompi Ontokusumo. Salah satunya adalah Kanjeng Sunan Kalijogo. Dan peninggalan Sunan Kalijogo yang keempat yaitu Api Alam.
Api alam adalah salah satu peninggalan Sunan Kalijogo yang sangat terkenal. Peninggalan yang satu ini sangat unik karena api alam ini menyala terus-menerus. Orang lain juga ada yang menyebutnya api abadi. Pasalnya api ini tidak pernah padam. Dari beberapa sumber, konon api ini berbentuk ketika Sang Sunan Kalijogo menancapkan tongkatnya ke tanah untuk hendak berdakwah. Tak lama kemudian, lubang tempat Sunan Kalijogo menancapkan tongkatnya keluar gas alam yang menjadi api berskala 1,5 meter. Api ini juga konon pernah digunakan oleh Empu Supa dalam pembuatan keris-kerisnya. Namun sekarang api alam sengaja ditimbun dengan batu kapur agar tidak membahayakan orang yang berada di sekitar api tersebut. Peninggalan Sunan Kalijogo yang kelima yaitu adalah Sumur Jolotundo. Sumur yang terkenal ini terletak di Demak, kurang lebih 200 meter dari makam Kanjeng Sunan Kalijogo. Banyak yang meyakini bahwa air yang terdapat di Sumur Jolotundo ini sangat bertuah. Tidak sedikit orang yang datang ke Sumur Jolotundo ini dengan berbondong-bondong ataupun bersama keluarganya. Banyak yang datang dengan untuk wudhu, mandi, dan ada yang membawa pulang. Dari berbagai cerita masyarakat setempat, jika mengambil air dari sumur tersebut harus membaca Bismillahirrohmanirrohim, dan sesudahnya mendapat air tersebut harus mengucap amin. Ada juga yang mengatakan jika menggunakan air tersebut untuk mandi, penyakit yang diderita oleh orang tersebut akan hilang ataupun cepat sembuh dengan waktu yang singkat. Peninggalan Kanjeng Sunan Kalijogo yang keenam yaitu adalah Jimat Baju Galuh. Yang satu ini bernama Baju Galuh. Bagi kalian yang menyukai benda-benda pusaka, pasti tidak akan asing dengan nama Jimat Baju Galuh. Jimat ini berbentuk tidak seperti namanya. Bentuk dari jimat baju galuh berupa kain yang mempunyai dua ujung. Ujung satu diikatkan ke jempol kaki dan ujung yang satunya dipakai ke leher, seperti memakai baju. Untuk itulah dinamai Jimat Baju Galuh. Efek dari memakai jimat baju galuh adalah bisa berpergian dari satu tempat ke tempat yang lain dalam waktu singkat, seperti teleportasi. Mungkin jimat ini yang dipakai Sunan Kalijogo saat beliau menjadi berandalan, yaitu Berandal Lokajaya, untuk merampas harta para saudagar kaya untuk dibagikan ke masyarakat yang kekurangan atau masyarakat miskin. Selanjutnya adalah peninggalan Kanjeng Sunan Kalijogo yang ketujuh, Tasbih Sunan Kalijogo. Jimat yang satu ini adalah peninggalan Kanjeng Sunan Kalijogo yang masih tersimpan rapi di museum. Jauh sebelum tasbih ini dimuseumkan, konon orang yang memakai tasbih tersebut akan lebih cepat terkabul doanya. Tasbih milik Sunan Kalijogo ini adalah tasbih yang paling sakti di antara para wali lainnya. Tempat Sunan Kalijogo mendapatkan tasbih ini adalah di Laut Merah. Pada saat Sang Kanjeng Sunan Kalijogo berzikir, para jin dan alam sekitar menghendaki pemberian sebuah balok kayu yang konon berasal dari Laut Merah. Sunan Kalijogo menyebut dan membuat kayu menjadi butiran kecil yang disebut dengan tasbih. Semoga kita selalu bisa mengambil sisi baik dari seluruh cerita Nusantara, termasuk cerita tentang seluruh peninggalan Kanjeng Sunan Kalijogo. Al-Fatihah satu kali untuk Kanjeng Sunan Kalijogo. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Sekian, terima kasih buat kalian semua yang udah nonton video ini dari awal sampai akhir. Di sini selaku pembuat konten video pamit untuk undur diri.